Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Imamat pasal kedua ayat yang pertama sampai ketiga. Nah, judul perikop dan renungan pagi ini adalah Kurban Sajian. Mari kita membaca teks Alkitab kita. Kurban Sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung terbaik. Ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu kurban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Imam mengambil dari kurban itu segenggam tepung, minyak dan seluruh kemenyannya. Lalu membakar semuanya di atas mezbah sebagai bagian peringatan. Kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Saudara, teks ini menjelaskan cara mempersiapkan dan mempersembahkan korban sajian. Mulai dari pemilihan bahan yang berkualitas hingga proses pembagian korban sajian tersebut. Hal yang menarik dari teks tersebut adalah mengenai bahan utama dari persembahan itu, yaitu tepung. Saudara, tepung berasal dari biji gandum yang harus ditanam dan dirawat di dalam sebuah pertanian. Karena itu, bagi bangsa Israel yang sedang nomaden, yaitu yang sedang hidupnya berpindah-pindah tempat, karena mereka sedang menuju atau mengembara menuju tanah perjanjian, tepung adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebenarnya persembahan sajian lebih ideal jika dilakukan saat bangsa Israel sudah tiba di Kanaan. Karena mereka bisa bercocok tanam dan mereka bisa mengembangkan gandum tersebut. Namun perintah ini justru diberikan ketika mereka masih berada dalam perjalanan yang sangat panjang di padang gurun Sinai. Nah, mengapa demikian? Saudara, alasan pertama adalah karena Allah menghendaki bangsa Israel segera belajar untuk menghidupi hukumnya sejak dari dini. Bahkan sebagai bekal ketika kelak mereka masuk ke dalam tanah perjanjian ke Kanaan, yang pada waktu itu saat Musa sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Dan hukum itu akan terus berlanjut. Alasan kedua adalah Allah juga ingin mengajarkan agar umatnya tetap bisa memberikan persembahan dan membangun relasi dengannya dalam segala situasi. Bukan hanya pada saat keadaan sudah ideal saja. Tuhan tidak menunggu mereka untuk menjadi mapan terlebih dahulu, lalu mereka bisa beribadah. Bahkan di padang gurun, saat segala sesuatu terbatas, ibadah tetap berlangsung, persembahan tetap diberikan, dan relasi dengan Tuhan tetap menjadi prioritas. Korban sajian menunjukkan bahwa tidak semua interaksi dengan Allah harus melalui korban yang melibatkan pencurahan darah, seperti korban bakaran, korban penebus dosa, atau korban penebus salah. Korban sajian menunjukkan hubungan yang lebih bersifat relasional, yaitu sebagai ungkapan pengucapan syukur dan penyerahan hidup yang didedikasikan kepada Allah. Saudara, memang kenyataannya hidup kita ini tidak selalu berada dalam keadaan yang nyaman, tidak selalu tenang atau berkelimpahan. Bahkan mungkin seringkali justru kita berada dalam keterbatasan hidup. Namun ibadah dan relasi kita dengan Allah sejatinya tidak bergantung pada situasi dan keadaan kita. Jangan menunggu keadaan ideal untuk datang beribadah atau mendekat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Allah menantikan kita untuk terus bersekutu dengan Dia. Kondisi apapun dalam hidup kita selayaknya tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Kemudian melalui korban sajian yang tidak mencurahkan itu kita bisa belajar bahwa kita juga diingatkan untuk mendekat pada Tuhan bukan pada saat minta ampun saja atau dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan membutuhkan pertolongan saja. Melainkan dalam semua keadaan kita tetap bisa datang kepada Allah dan mempersembahkan korban sajian kita, yaitu ucapan syukur, puji-pujian, dan yang terlebih adalah hidup yang dipersembahkan kepadanya setiap waktu. Saudara, mari kita merenungkan firman kita pada pagi hari ini. Apakah saat ini saudara tetap setia beribadah dalam segala keadaan? Atau adakah saat ini saudara sedang menjauh dari Allah karena keadaan saudara yang tidak sedang baik-baik saja? Atau justru saudara
jadi menjauh dari Allah karena keadaan saudara yang sudah tenang dan sudah sangat nyaman. Mari memberikan waktu sejenak untuk merenungkan kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kami diharapkan dan Allah tetap membuka tangannya untuk menyambut kami. Kami diharapkan untuk bisa menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Engkau, dan bersama-sama dengan Engkau melalui doa, melalui pujian, melalui pengucapan syukur, melalui mungkin curahan hati kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami dalam keadaan apapun, Allah merindukan kami. Biarlah kami juga diingatkan dalam keadaan apapun, kami terus mencari wajah Engkau. Kami terus mencari saat-saat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam keadaan kehidupan kami di tengah dunia yang begitu sibuk ini. Kami sering dilupakan Tuhan untuk menghampiri Engkau. Tetapi pagi hari ini kami diingatkan kembali. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kehidupan kami, membangun roh kami, menyegarkan hati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya pagi ini kita disegarkan dan diingatkan kembali untuk senantiasa menghampiri Allah dalam semua keadaan kehidupan kita. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan hari ini. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.